Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan Prancis agak jarang dimainkan oleh Bobby Fischer. Namun di partai kali ini saya akan membahas pembukaan Prancis saat dimainkan oleh Bobby Fischer. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Jeff Ruben di tahun 1964. Dimulai dari E4 E6, D4 D5, kuda C3. Gajah B4 dilanjutkan dengan A3. Gajah kali C3 cek, B kali C3 dan C5. Menteri ke G4 dan kuda ke I7. Langsung di sini dijawab oleh Fischer karena tawaran pion G7 diberikan dipukul oleh menteri benteng ke G8. Menteri kali H7 dan dilanjutkan dengan menteri ke C7. Pion yang diberikan oleh hitam ini teman-teman bukan cuma-cuma, melainkan targetnya adalah merusak serangan melalui sayap raja. Dilanjutkan dengan kuda F3 dan C kali D4. Gajah ke B5 cek. Di sini dijawab gajah ke D7, mengajak pertukaran. Dan diterima. Gajah kali gajah di sini cek, kuda kali gajah. Jelas bahwa di sini dari hitam mempersiapkan untuk rokade panjang karena sayap menteri sudah dikosongkan. Dijawab duluan oleh Fischer teman-teman sebelum dicek pion dimakan yang di C3, dia langsung rokade. Kuda ke F6 dilanjutkan dengan menteri ke H4. Kuda kali E4, di sini gajah langsung ke F4 teman-teman. Dengan diancamnya menteri ini teman-teman, dari hitam langsung memukul pion yang di C3. Kuda ke I5 dilanjutkan dengan kuda ke F5. Dan di sini menteri ke H7 lagi dengan mengancam benteng. Langkah bagus yang dilakukan oleh hitam di posisi ini, dia langsung rokade panjang teman-teman. Menteri kali F7 dan dilanjutkan dengan benteng langsung dibuang ke G2. Ini sebenarnya langkah bagus, tapi karena perwira untuk mendukung serangan yang dilakukan oleh hitam masih kurang full, akhirnya diterima oleh Fischer. Raja kali benteng dan kuda ke H4 cek. Sekilas memang ada arah mat dari putih nih teman-teman, tapi setelah raja ke G1, menteri ke H3 dan dilanjutkan dengan menteri ke G7 teman-teman, jelas bahwa peluang untuk checkmate sudah hilang. Kuda ke F6 dan dilanjutkan dengan kuda ke C6. Kuda ke C6 ini maksudnya teman-teman adalah sekaligus membungkam arah serangan untuk checkmate dari hitam. Karena dari hitam ini setelah kuda ke F6 bertujuan untuk menutup lajur G ini teman-teman, langsung ditutup duluan oleh Bobby Fischer dengan kuda ke C6. Di posisi ini teman-teman, dari hitam tidak mempedulikan, dia melangkahkan kuda ke F3 cek, raja K1 dan E5. Kalau di sini gajah bergeser dari diagonal G ini, tentu checkmate. Di partai teman-teman, gajah tidak bergeser, melainkan langsung kuda ke E7 cek. Di posisi ini teman-teman, hitam menyerah. Perhatikan, sekilas dari langkah ini memang tidak kelihatan kok bisa menyerah, dari mana ceritanya. Mungkin begitu, dia menyerah sudah berpikir keras untuk bagaimana mendapatkan keuntungan atau menghindar dari checkmate itu teman-teman. Tapi kita analisa kenapa dia menyerah. Langkah terbaik di posisi ini adalah raja ke B8. Dan jika raja ke B8 akan datang kuda ke C6 cek. B kali C6 di sini benteng ke B1 cek. Raja ke C8 langkah terbaiknya, maka akan ditutup oleh menteri ke B7. Kemungkinan kedua, di saat posisi kuda ini cek teman-teman, misalnya raja ke D7, di sini teman-teman kuda kali D5, lagi-lagi ini cek, dipaksa dari hitam ini naik rajanya, karena jika turun lagi ke C8 tentu checkmate oleh menteri. Jika lari ke C6 teman-teman akan datang kuda ke B4 cek. Menteri ke D6 langkah terbaiknya di sini
menteri kali F6. Dan satu-satunya di sini langkah terbaik adalah ke D7. Jelas bahwa di sini ditutup oleh gajah ke G3 dan checkmate yang diharapkan oleh hitam jelas tidak ada. Kenapa dia menyerah di posisi kuda E7 cek? Dua alasan dari analisa kita sudah disampaikan. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Pransky di tahun 1964. Dimulai dari E4, E6, D4, D5, kuda C3 dan gajah ke B4. Langsung mengunci kuda lagi-lagi teman. Karena identik dari pertahanan Prancis adalah memang seperti ini variannya. Varian ini namanya varian Winawer teman-teman. E5 dijawab oleh Fischer dan C5. Dilanjutkan dengan A3 dan gajah kali kuda dan B kali C3. Kuda ke E7, H4. Jelas bahwa di sini arah dari Bobby Fischer langsung mau mendobrak sayap raja. Hitam langsung rokade dan kuda ke F3. C kali D4, C kali D4. Dilanjutkan dengan menteri ke C7 dengan maksud akan cek. Di C3 maksud dari hitam dijawab oleh Fischer gajah ke D3. Kuda B ke C6 dilanjutkan dengan gajah kali H7. Ini langkah brilian yang dilakukan oleh Fischer teman-teman. Perhatikan di sini penuh teka-teki atau kombinasi di dalam langkah ini teman-teman. Diterima oleh hitam. Gajah dimakan oleh raja dan langsung kuda cek ke G5. Di posisi ini teman-teman, jika raja lari ke G8, sekilas memang bagus, tapi akan datang menteri ke H5 dengan ancaman checkmate. Untuk meloloskan checkmate tentu harus bergeser benteng ke D8, menteri kali F7 cek, raja ke H8 lagi. Dan di sini gajah ke B2 dilanjutkan dengan menteri ke A5 lagi cek. C3, menteri A4 dan H5. Perhatikan bahwa di sini sudah tidak bisa dihindari langkah checkmate dari hitam. Terbaik di sini adalah kuda kali E5 untuk merubah susunan strategi dari serangan Fischer. Di kali E5 dan akan terjadi menteri ke E8 untuk mencoba peraduan. Di posisi ini teman-teman jelas dari Fischer mengabaikan itu dengan mendorong H6. Jika kita analisa sama-sama langkah terbaik, dan ketika menteri kali menteri, kuda cek di sini dan raja pasti ke H7 karena takut promosi pion dari H6 ini. Raja ke H7 dilanjutkan dengan kuda kali D8. Jelas mutlak di sini kalah satu benteng dari hitam. Baik. Kembali ke posisi di saat kuda cek di G5 ini teman-teman, langkah partai raja ke G6. Dia menantang dengan terbuka, raja langsung masuk atau raja keluar dari persembunyiannya teman-teman. A4 ini bukan langkah buang, tapi teman-teman tujuannya untuk ketika nanti kuda ini yang di E7 bergeser untuk posisi raja, ketika dibuka pion yang di F, maka persiapan gajah nanti di A3 ditempatkan oleh Fischer teman-teman. Dan di sini dijawab oleh hitam kuda kali E5. Dan di sini langsung dicek. Jelas bahwa cek ini langkah paksa harus keluar raja. Ketika raja ini masuk ke H6, maka dia harus kehilangan menteri. Baik. Kembali ke posisi dicek di H5 ini teman-teman. Langkah partai hitam langsung menaikkan raja ke F5 dan dilanjutkan dengan G4. Lagi-lagi dia dipaksa untuk keluar. Dan di posisi ini teman-teman, dari hitam menyerah. Kenapa menyerah? Baik, jika di posisi ini teman-teman kuda kali G4, maka yang terjadi menteri ke D3. Setelah cek di sini, mungkin masih berpikir bahwa ada jalan, yaitu satu-satunya adalah ke F6. Dan jika raja ke F6 akan di-close kuda ke H7 checkmate. Baik, kemungkinan yang lain di saat posisi
cek di G4 ini, misalnya raja ke F6 teman-teman, akan datang sama dengan kuda checkmate ke H7. Kenapa dia menyerah di posisi G4? Itulah alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Ben Larsen di kandidat semifinal untuk menantang juara dunia di tahun 1971. Siapa juara dunia saat itu adalah Boris Spassky. Ketika lolos dari kandidat ini, maka dia layak untuk menantang juara dunia. Baik, kita mulai. Dimulai dari E4, E6, D4, D5, kuda C3 dan gajah ke B4. E5, di sini dijawab kuda ke E7. Dilanjutkan dengan A3 untuk mengancam gajah ini dan dipukul oleh Larsen B kali C3 dan C5. A4, kuda B ke C6 dilanjutkan dengan kuda ke F3, gajah ke D7 dan gajah ke D3. Menteri ke C7. Di sini dijawab langsung oleh Fischer dengan rokade. C4, gajah ke E2 dan F6. Benteng ke E1 dilanjutkan dengan kuda ke G6. Mencoba menghentikan serangan dari Fischer dari Ben Larsen teman-teman. Dengan terjadi pertukaran pion yang di sentrum, tentu menjadi lemah serangan Fischer di sini. Tapi Fischer menjawab gajah ke A3. Dia langsung memblok langkah rokade dari hitam. Dia bisa rokade hanya ke sayap menteri dan dilanjutkan oleh Larsen dengan F kali E5, D kali E5 dan kuda kali E5. Jelas bahwa di sini mengajak pertukaran paksa. Diterima oleh Fischer. Dan setelah kuda kali kuda teman-teman, menteri langsung ke D4. Jelas, di sini sekilas hanya sekedar untuk mengancam kuda, tapi ketika ini dibiarkan, misal hitam rokade, maka yang terjadi menteri langsung mukul A7, gajah ke C6. Langkah terbaiknya di sini akan dipaksa nanti pion A5. Baik, kembali ke posisi. Di saat menteri D4, langkah partai kuda ke G6 dan dilanjutkan dengan gajah ke H5. Raja ternyata di sini dari Larsen memilih untuk tidak rokade dengan menaikkan ke F7. F4, benteng H ke E8. Dan di sini dijawab F5, langsung mengajak pertukaran. Jika di sini didorong pion yang di E6 ke E5, tentu akan dicek oleh menteri dengan memukul pion yang di D5. Baik, langkah partai Larsen menjawab E kali F5. Menteri kali D5 cek dan raja ini ke F6. Perhatikan, jika di posisi ini teman-teman, gajah menutup dari cek menteri ini, maka yang terjadi dipukul oleh benteng dan benteng kali benteng. Di sini menteri kali F5 cek. Langkah satu-satunya di sini hanya bisa dilindungi oleh benteng. Jika raja bergeser ke E8, tentu dia harus kehilangan benteng, bukan? Baik, ditutup oleh benteng, menteri ke D5 lagi cek. Dan di sini jelas, lagi-lagi harus ditutup oleh benteng teman-teman. Benteng ke E6 datang di sini, benteng ke F1 cek, raja ke G8 dan hilanglah benteng yang di E6. Baik, kembali ke posisi di saat menteri D5 cek ini teman-teman. Langkah partai raja ke F6, gajah ke F3 dilanjutkan dengan kuda ke E5, menteri ke D4, raja ke G6. Dan di sini benteng langsung memukul kuda yang di E5. Dilanjutkan dengan menteri kali E5 karena merasa di sini hanya pertukaran. Ternyata dari Fischer langsung memukul gajah yang di D7. Jelas bahwa di sini kalah kualitas dari Fischer, tapi unggul satu perwira. Dilanjutkan dengan benteng A ke D8 oleh Larsen, menteri mukul B7. Menteri ke E3 cek
di sini langsung raja ke F1 karena mustahil lari ke H1 akan datang checkmate jadinya. Dilanjutkan dengan benteng ke D2. Jelas bahwa di sini ada ancaman checkmate untuk Fischer, teman-teman. Di sini dengan santai Bobby Fischer menjawab menteri ke C6. Benteng ke E6 dan dilanjutkan dengan gajah ke C5. Jelas bahwa di sini terjadi pertukaran. Jika dipukul menteri tentu sama-sama hilang. Langkah partai dilakukan oleh Larsen, langsung cek benteng ke F2. Raja ke G1 di sini, teman-teman. Jelas bahwa di sini menteri sama-sama tidak bisa menghindar dari ancaman. Tapi sebaiknya di posisi ini dari Larsen adalah memukul gajah yang di F3. Tapi langkah partai dia memukul pion yang di G2 cek. Entah kemana arahnya, tapi di sini diterima oleh Fischer, teman-teman. Raja kali benteng di sini, menteri ke D2. Masih bermimpi bahwa dia bisa menang di permainan ini, Larsen, karena ini adalah semifinal menentukan untuk lolos dari kandidat. Maka di sini dijawab raja ke H1. Benteng kali C6. Di sini, teman-teman, perhatikan menteri dari Carlsen diberikan ke benteng karena lolos dari ancaman gajah tadi menteri hitam, dan di sini diterima oleh Fischer. Serunya di sini, teman-teman, setelah dibuang menteri ini langsung dipukul oleh gajah benteng menteri kali C3. Setengah mati dari hitam ini, teman-teman, dia harus berjuang dengan sendiri. Walaupun di sini menteri putih tidak ada, tapi di sini dua gajah secara nilai sama dengan satu menteri, teman-teman. Walaupun kurang satu, tapi secara fungsi itu sama. Baik, dilanjutkan dengan benteng ke G1, cek raja ke F6, dan di sini gajah kali A7. G5 dijawab oleh Larsen, gajah ke B6, menteri kali C2, dilanjutkan dengan A5. Sedikit demi sedikit pion promosi yang di A5 ini susah untuk dihindari. Menteri ke B2 langkah terbaik, gajah ke D8 cek, raja ke E6 dan A6, menteri ke A3 dan gajah ke B7. Menteri C5 di sini dijawab benteng ke B1, teman-teman. Bahwa di sini ada ancaman menteri dari gajah nanti di B6 ini, teman-teman, dan promosi tidak bisa dihindari. Dilanjutkan oleh Larsen masih mendorong pion di C3, dan setelah gajah ini, teman-teman, ke B6, Larsen langsung menyerah. Di sini ada beberapa kemungkinan kenapa dia menyerah. Baik, kita analisa. Jika di posisi ini, teman-teman, tetap didorong oleh Larsen pion ke C2, maka yang terjadi benteng ke E1. Jelas bahwa di sini menteri hitam harus hilang. Baik. Kemungkinan yang lain di saat gajah ke B6, kenapa Larsen ini menyerah? Menteri ke A3. Ini langkah terbaiknya adalah benteng ke E1 cek dan raja ke F6, dilanjutkan dengan gajah ke D4. Setelah cek di sini, tentu raja bergeser ke G6 dan pion promosi tinggal satu langkah lagi. C2 di sini, teman-teman, langsung promosi ke A8. Dan memang agak panjang kalahnya dari hitam ini jika sama-sama promosi, teman-teman. Jika di sini sama-sama promosi, maka yang terjadi tetap dipukul oleh Fischer. Setelah menteri ini memukul, tentu di sini ditutup. Dan jelas bahwa tidak ada kemungkinan untuk dilanjutkan. Dua gajah, satu menteri, dan hanya satu menteri. Kenapa dia menyerah di posisi gajah ke B6? Itulah alasannya. Baik, sekian dulu pembukaan Prancis versi Bobby Fischer di saat pegang buah putih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.